Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi wa latilati hadifi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima binima. Alhamdulillahilladzi bi nikmati tatimus sholihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya kemarin dapat satu kabar villa saya mau ada yang beli. Dan saya jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok gitu sih? Innalillahi bukan bersyukur, enggak. Saya kembalikan semua pada Allah loh. Jadi supaya saya tidak banyak kecewa. Jadi anggaplah villa itu, villa saya dijual belum full jadi. Kalau full jadi harganya sekitar 2,5, ini mungkin 1,5 lah, anggap seperti itu. Nah, orang itu ternyata mau ambil itu. Saya disuruh datang ke villa saya segala macam-macam ngobrol dengan orangnya. Ternyata pas di sana saya ketemu dia dan orang bank gitu. Saya sebenarnya agak kecewa loh, saya bilang saya udah anti riba, sebenarnya kan nggak masalah saya jual beli segala macam-macam, kan yang minjem bank dia bukan saya gitu. Nah saya masih iyakan aja, Pak Ridwan gini dikasih proposal segala macam-macam, proposalnya anggaplah gitu, dan ternyata yang disetujui dari 1,5 tadi itu kan pembayaran 1,5. Saya tadinya masih ya udah kalau dia mau bayar lunas saya nggak masalah gitu, ternyata tidak, anggaplah dibayar 1 miliar dulu gitu, jadi 1 miliar segala macam-macam, dan orang itu minta segala macam-macam bla bla bla. Ya 1,5 miliar, nanti 0,5 miliar lagi nanti pas di top up gitu rencananya. Saya langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau saya mau nolak gak enak karena itu sahabat saya karib saya. Kalau saya tolak orang ini langsung tolak itu kan kecewa gitu dia pasti. Saya nggak mau ngecewakan dia dan saya langsung serahkan pada Allah. Jadi teknik saya ketika saya susah segala macam-macam, saya ngomong ya Allah, saya bilang. Saya langsung hari itu juga doa. Kalau transaksi ini memang koridoi segala macam-macam, karena ini nyangkut dengan bank juga, mudah nggak apa-apa dilancarkan, tapi kalau enggak ya Allah carikan jalan keluar yang baik, yang terbaik. Jadi tapi tetap ya kalau di bisnis semuanya harus diomongin gitu. Setelah ngomong dengan bank, dia janjikan bank itu cair dalam waktu 1 minggu. Betul sob, dan bener-bener. Nah Anda kadang-kadang kalau transaksi atau apapun kadang didesak segala macam-macam, dan saya kagetnya Kamis kemarin, sekarang kan Jumat nih, kemarin saya ditelepon sama orangnya, Pak Ridwan bisa ketemu nggak orang bank dengan ini ya, dengan teman saya itu, ketemu ngomong bertiga segala macam-macam, ngomong akhirnya apa coba diputuskan Pak Ridwan disetujui, anggaplah 8,5 dulu. Oke, 8,5 Pak Ridwan disetujui, bisa nggak Pak Ridwan? Oke, kalau oke nanti kita langsung ke notaris katanya. Aduh, tak bilang ya Allah, dan kalau bisa hari ini ngomong setuju, Jumat diproses, bisa Jumat cair atau Senin cair dulu, maksimal Senin cair, atau Jumat dicairkan langsung. Bayangkan kok, saya di dekat, saya butuh duit memang dulu, tapi Allah sudah memberikan kebaikan banyak gitu. Kemarin contoh, saya ada uang ini, kan saya nggak punya asuransi sob. Dulu saya pakai asuransi, sekarang nggak gitu. Jadi saya nggak pakai asuransi, mungkin saya termasuk mungkin contoh yang nggak baik lah mungkin. Orang kan biasa udah nyiapin dana untuk anak, udah saya siapin dana untuk anak, istri saya udah nyiapin. Ternyata satu ada kebutuhan karena anak saya kan masuk kuliah gitu. Kalau di jalur mandiri kan butuh 60, 100 sampai 200. Kapan teman saya ngambil 200 waktu ipar saya kemarin untuk masuk universitas di jalur mandiri gitu, dengan jurusan yang dia sukai gitu, supaya masuk gitu. Nah, dan saya udah siapin itu sebenarnya ya 100-200 lah, belum nanti bla bla bla, banyak kebutuhannya. Lagian sekarang ini kita lagi minus terus dulu usahanya. Kemarin ada uang sedikit, apa saya lunasi pinjaman saya di bank, ada satu bank udah nawarkan pokok tok malah dikurangi setengah pokok malah saya dapat gitu. Dan dia udah ini, Pak Ridwan gimana, mau diambil nggak? Saya ambil dah, saya bilang. Akhirnya apa, uang itu saya pakai ke sana semua, berarti kan saya minus. Ya Allah, saya bilang, kalau nanti sesuatu dia nggak lulus SBMPTN, anak saya ini saya mau kemana, nyari uang kemana gitu. Sedangkan saya itu anti minjem gitu. Saya ketika susah saya nggak minta nggak sama mertua saya atau orang tua keluarga saya, nggak gitu. Jadi urusan keluarga aja biarin, saya nggak mau ngerepotin. Dan saya doa ya Allah berikan saya jalan keluar. Yang ini saya selesaikan dulu supaya saya nggak gantung, biar lunas. Akhirnya 2 sertifikat bisa saya bebaskan. Emas ini saya dijual juga gitu. Jadi emasnya dijual, jadi nggak ada tabungan kita ini kemarin itu. Bener-bener kalau seandainya ini ternyata pas ya Allah, mudah-mudahan dengan perjuangan ini Nadia bisa lulus SBMPTN dengan jurusan yang dia sukai ya, teknologi informatika gitu, di Universitas Brawijaya, karena kakaknya di sana juga di PWK gitu. Jadi saya doa gitu. Ternyata apa, waktu SMPTN dia gagal, dia masuk jalur khusus dia gagal. Ternyata pas SBMPTN-nya terus alhamdulillah ternyata apa, dengan jurusan yang sama diterima sob. Saya tadinya nyesel juga, kenapa ngambil teknologi informatika, pasti orang lari ke sana semua gitu. Tapi saya pasrah pada Allah, biarin dulu. Ternyata apa, Allah ngasih kemudahan. Bayangkan loh, Allah sudah ngasih kemudahan untuk saya tidak keluar uang, terus kenapa saya harus kecewa gitu. Jadi intinya saya pas didesak tadi, saya ngomong ke istri saya, perlu kita diskusi dengan istri.
saya kemukakan yang terburuk gitu. Terburuknya kita sudah pernah mengalami dulu rugi miliaran gara-gara kita main tanda tangan, kasihan sama orangnya. Sekarang belajar dari Pak Edi lah gitu. Saya pernah, ini pembelajaran ya Sob ya. Saya beli ruko saya, ini Pak Edi itu seorang pengusaha, punya hotel segala macam-macam, jual ruko yang sekarang saya jadi kantor pusat saya di Bypass. Jualnya posisinya waktu saya harga mahal gitu. Cukup mahal harganya gitu. Nah, waktu itu saya kasih DP 50 juta dulu tanda jadi, sisanya saya nggak tahu ada duit dari mana. Ternyata Allah memudahkan semua gitu. Terakhir kan saya kasih waktu setahun atau berapa gitu. Udah tanda tangan mau gimana? Ternyata kurang 70 juta. Saya bilang. Dan luar biasanya Pak Edi nggak mau ngasih tempo. Pokoknya kalau jam 4 tidak bisa dapat 70 juta, kurang 70 juta. Itu berarti batal gitu. Tapi dia fair dia balikin uang saya sebagiannya atau gimana nggak ngerti gitu. Jadi perjanjian itu saya balikin uangnya Pak Ridwan lah gitu. Paling dipotong berapa gitu. Loh Pak, tapi nggak ngasih keringanan Pak, saya kan udah tiket cuma kurang 70, anggaplah transaksi berapa M gitu, 5 M anggaplah seperti itu, kurang 70 juta tetap harus dilunasi hari itu juga, kalau nggak batal gitu. Waduh, saya pontang-panting. Untung istri saya masih punya deposito 50 juta. Saya ada uang cash 20 juta gitu. Dan saya udah ngomong, saya nggak mau minjem gitu. Ternyata apa? Alhamdulillah istri saya ada uang situ. Akhirnya selesai. Dari kasus tadi, dari Pak Edi itu, memang salutnya orang Cina itu tegas dia di sisi keuangan, nggak mau main-main. Akhirnya kan saya berusaha terus. Nah, karena saya lemah kemarin, ini saya cerita yang lainnya, transaksi di villa saya kemarin. Contoh transaksi 3 yang dibayar cuma 2 gitu, satunya gantung, oke saya diemin gitu. Jadi saya tanda tangan tiga sertifikat, tapi yang dibayar 2 gitu. Yang kemarin transaksi lagi 3, yang dibayar cuma 1, 2-nya nanti Pak Ridwan. Ternyata sampai sekarang nggak kebayar gitu. Saya kalau mau dikasusin percuma gitu, dan itu ruginya banyak loh. Bayangin 3 sertifikat nilainya berapa itu nilai ininya, belum yang lain-lainnya. Nah, kejadian itu menyebabkan saya dan istri saya tadi, makanya kita diskusi sama istri, saya kasih tahu, Jang, ini ada transaksi segitu, kemarin setujunya 1 miliar, orangnya seperti itu, dan saya masih ragu gitu. Kita doa sama Allah, saya langsung doa sama Allah dengan istri saya, ya Allah, kalau ini Engkau ridhoi, lancarkan, kalau enggak saya ikhlas, ya Allah, batalkan aja cari jalan yang lain. Alhamdulillah Sob, tadi ada jalan keluarnya luar biasa. Pas datang ke notaris, pas saya didesak supaya hari Kamis sore itu harus ini, nggak bisa dia bilang. Jumat sore saya nanti mau ke notaris jam 3, jam 2, jam 3 dengan notaris gitu. Saya akan diskusi dengan notarisnya. Dan ternyata notaris mendukung saya. Karena apa? Pak Ridwan kalau pakai lembaga keuangan 1 miliar, meskipun dia ngomong orang banknya, nanti saya top up lagi gitu. Tapi ketika Pak Ridwan sudah tanda tangan segala macam bla 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 gitu, 4 bulan lagi itu apa? Keluar 8,5, ternyata dari 1 miliar, Pak Ridwan dapat 8,5, itu udah lunas gitu. Jadi Pak Ridwan nggak punya hak, meskipun ada perjanjian di belakangnya. Kalau seandainya orang si A-nya itu terima uang, anggaplah top up dapat 1,5 miliar, ini kalau dia ngembalikan Pak Ridwan udah nggak bisa Pak Ridwan gugat, meskipun ada perjanjian di belakangnya gitu. Kenapa? Jaminannya nggak ada gitu, notaris nggak bisa Pak Ridwan. Dan akhirnya saya setuju, ya udah tadi akhirnya transaksi batal. Tapi alhamdulillah ada solusi kedua adalah orangnya ini, teman saya ini, ternyata apa, ada sahabatnya mau beli, nggak apa-apa, kalau beli perorangan kan bisa pakai ikat jual beli, pengikatan jual beli gitu. Jadi diikat saya dengan dia segala macam-macam. SHM saya tidak bakal beralih ke orang lain sebelum lunas semua gitu. Meskipun saya kasih tempo lebih panjang gitu. Contoh saya tempo bayar dulu berapa dalam setahun, anggaplah jiwa 1,5 miliar gitu. Dalam setahun itu udah lunas berapa, 750 juta atau berapa, sisanya tahun depan gitu. Nggak apa-apa, saya buat ringan. Kenapa? Saya tidak punya lagi keinginan untuk mengolah itu semua gitu. Saya ngasih keringanan. Jadi kalau kita memudahkan sahabat saya, Allah akan memberikan kebaikan pada kita. Jadi kalau bisnisnya dibuat mudah aja Sob, segala macam-macam. Jadi kalau kita buat rumit segala macam, kalau sekarang kalau saya minta cash segala macam-macam dalam waktu cepat-cepat kan kasihan juga gitu. Lagian saya nggak mau villa itu lagi. Kedua, dia renovasi villa saya sekarang. Urusan dia dapat untung, urusannya dia, kita bagi-bagi hasil aja. Yang penting saya tidak rugi-rugi amat gitu. Ini pembelajaran, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Kalau memang ini bermanfaat, bayar saya dengan doa terbaik. Kalau Anda muslim, tambahkan Al-Fatihah, selamat Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.